Shalom, selamat pagi dan salam sehat. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Merdeka, merdeka. Kembali lagi di Renungan Harian Toraya, edisi Senin 17 Agustus 2020. Bacaan kita pagi ini, Kejadian 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Secara khusus, kami bersyukur kami memperingati hari ulang tahun yang ke-75 Republik Indonesia. Menjalani hari-hari karunia Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu? Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel, ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah demikian. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu,
damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badan. Dan bawalah 2 kali lipat uang banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu. Itulah haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Amin firman Tuhan. Melalui bacaan kita, Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 14. Diberi satu tema, pengampunan. Pengampunan. Pengampunan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja dan berdasarkan pada naluri kita. Alkitab menekankan bahwa hanya karena kasih karunia Allah, maka siapapun dia akan dimampukan oleh Allah untuk dapat mengampuni orang lain. Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita pun sesungguhnya dapat mengampuni. Dan itulah keajaiban kasih Allah. Tanpa kasih karunia Allah, kita tidak akan pernah terjadi pengampunan yang sejati. Tanpa kasih karunia Allah. Nah, bacaan kita, kisah Yusuf menunjukkan bahwa kuasa kasih karunia Allah memampukan Yusuf untuk mengampuni saudara-saudaranya. Sebagai manusia, Yusuf pastilah sangat bergumul ketika mengingat perbuatan saudara-saudaranya yang mengakibatkan dia menghabiskan sebagian masa mudanya di dalam penjara di negeri asing yang sangat jauh dari negerinya. Peristiwa ini adalah pengalaman yang traumatis dan pasti sangat membekas di dalam hati Yusuf. Namun saudara-saudara, oleh kasih karunia Allah, pengalaman ini justru diubah menjadi pengalaman yang membawa kebaikan dan kebahagiaan. Yusuf sempat bertindak keras ketika ia menjebloskan saudara-saudaranya ke dalam penjara. Juga ketika memasukkan sejumlah uang ke dalam karung gandum yang dibawa oleh mereka. Dan bahkan menuduh saudara-saudaranya mencuri gelas piala peraknya. Ayat 44 bacaan kita. Namun hal itu dilakukan sebagai permainan teatrikal, mempermainkan mereka, dan mungkin sekedar mengobati luka batin sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya. Namun pada akhirnya, oleh kasih karunia Allah, menunjukkan bahwa semua yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya adalah dalam rangka ia mau menyatakan kerinduannya untuk mengampuni saudara-saudaranya. Kasih penuh pengampunan. Mari dalam hidup ini kita senantiasa merendahkan diri, menyatakan kasih penuh pengampunan.
Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita pun sesungguhnya dapat mengampuni. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, menjadi pedoman dalam langkah hidup yang Tuhan anugerahkan. Mensyukuri berkat Tuhan, umur ke-75 tahun, negara Republik Indonesia, kiranya semakin menikmati bangsa dan negara kami, semakin dipulihkan. Dan biarlah ya Tuhan, kami sebagai masyarakat senantiasa bersyukur, bahkan mendoakan bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Ibu, saudara-saudara warga jemaat dalam menjalani kehidupannya, baik yang menjalani masa tua, yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, dalam pekerjaan, usaha, semua yang boleh dikerjakan mendatangkan kebaikan bagi Tuhan. Berkati juga anak-anak dalam pendidikannya, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, Tuhan yang senantiasa diandalkan di dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, berkati juga pemerintah kami, senantiasa beri kekuatan, kesehatan, boleh mengangkat tugas tanggung jawab dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak muda dalam menjalani masa mudanya, baik dalam pendidikannya, dalam pekerjaan, begitupun yang berusaha untuk mencari pekerjaan. Semua Tuhan berkati. Yang bersyukur karena pertambahan usia, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, semakin bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, yang kami bawa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah Renungan Harian Toraya, edisi Senin 17 Agustus 2020. Selamat menikmati hari-hari karunia Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat.